Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Sanjaya. Saya di sini akan membuat video tentang peta geografi usaha pemerataan pembangunan di Kota Surabaya. Guru pengajar Dwi Suhartini, disusun oleh saya sendiri, Tirta Sanjaya. Abstrak, pada 5 tahun terakhir ini arus migrasi masuk di Surabaya meningkat secara cepat. Depan peningkatan migrasi ini cenderung menjadi beban bagi pembangunan kota Surabaya, terutama masalah sosial ekonomi seperti peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, tujuan utama dari makalah ini adalah mengintimidasi faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi migran untuk memutuskan bermigrasi ke kota Surabaya. Di sisi lain, ketimbangan pembangunan fasilitas umum dan aksesibilitas teknologi di Jawa Timur turun mendorong migran untuk bermigrasi ke Surabaya. Berdasarkan temuan ini dapat diindikasikan bahwa permasalahan migrasi tidak akan mampu diatasi oleh pemerintah kota Surabaya saja. Namun sinkretis antara pemerintah daerah dan campur tangan pemerintah provinsi Jawa Timur juga sangat diperlukan. Pemerataan bangunan di Surabaya. Pendahuluan bab 1. Surabaya merupakan terdapat kedua di Indonesia dengan tingkat kecenderungan yang meningkat. Peningkatan angka kepadatan penduduk di Surabaya disebabkan oleh besarnya angka migrasi masuk tanpa diimbangi dengan peningkatan angka migrasi keluar. Gambar 1 menunjukkan angka migrasi masuk di Surabaya berada di atas angka migrasi keluar sejak tahun 2011 hingga 2014. Pesatnya pertambahan penduduk memicukan munculnya masalah sosial ekonomi di Surabaya seperti peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Teori migrasi sebenarnya sudah ada sejak 1798, yaitu diawali dengan teori penduduk. Roberto Thomas Adi Masrur, Fakih 2010, mengumumkan dalam teorinya The Principle of Population bahwa laju penduduk akan terus mengalami peningkatan bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan persediaan makanan. Teori pertumbuhan pendudukan perkembangan dengan pesat hingga mendorong lahirnya teori migrasi. Ravenstein mengumumkan hukum-hukum tentang migrasi, The Law of Migration, Susilo 2006, yang didasarkan pada perilaku orang bermigrasi. Beberapa faktor yang mendorong seorang migrasi antara lain faktor ekonomi, jarak, perbedaan desa kota, gender, dan teknologi. Hal didukung dengan ditemukan oleh Levis. Di sisi lain, dampak dari terkrosensianya intrusi dari perkotaan mendorong individu untuk bermigrasi lebih beragam. Berbeda dengan pendorong seorang migrasi yang dimaksud seperti peperangan atau war, kelaparan, dan lingkungan yang tidak aman, perselisihan etik, kemiskinan, dan keterasingan dari lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada 1.000 responden. Survei ini ditunjukkan Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan Surabaya Pusat. Bab 2 pembahasan. Hasil estimasi model penelitian dijelaskan melalui aspek. Pertama, berdasarkan aspek ekonomi. Aksesibilitas ekonomi yaitu mencerminkan bermudahan seseorang dalam transaksi ekonomi untuk mengunjung kehidupannya. Juga kualitas dari pekerjaannya akan artinya semakin besar aksesibilitas ekonomi di Surabaya. Semakin besar migrasi, semakin besar fasilitas ekonomi. Hal ini dikarenakan hanya individu untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Pusat di Surabaya. B. Tingkat pendapatan, yaitu mencerminkan ekspektasi pendapatan yang akan diterima dibandingkan dengan pendapat yang diperoleh kota asal. Signifikasi tingkat pendapatan ini relevan dengan teori yang ditemukan oleh Todaro yang menjelaskan bahwa seorang akan melakukan migrasi apabila ekspektasi pendapatan yang diterima di kota lain lebih besar, lapangan pekerjaan maupun untuk tingkat pendapatan. Kedua, berdasarkan aspek non-ekonomi, faktor-faktor yang mendorong migrasi ke Surabaya antara lain: A. Aksesibilitas teknologi, yaitu mencerminkan kemudahan mengakses teknologi di kota asal migrasi dengan Surabaya. Penggunaan teknologi aksesibilitas. B. Fasilitas umum, yaitu mencerminkan perbandingan antara kota kapasitas, kualitas infrastruktur di Surabaya dengan di kota asal migran.
Hal ini dikarenakan adanya ekspektasi masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan semakin baiknya kualitas fasilitas umum yang mereka nikmati. Pada dasarnya peningkatan kualitas fasilitas umum di Surabaya yang menyebabkan kenaikan jumlah migrasi ini pada penduduknya justru menimbulkan masalah baru, yaitu terkait penyediaan barang publik yang semakin besar, semakin layanan kesehatan, pendidikan, pemukiman yang layak huni, serta ketersediaan ruang terbuka hijau. Terpenuhinya kebutuhan seluruh penduduk namun justru akan memicu munculnya permasalahan baru, yaitu semakin besar minat masyarakat di Surabaya untuk masuk ke Surabaya dan disparitas antara wilayah di Jawa Timur semakin tinggi. Bab 3. Penutup. Kesimpulan saran dari sisi ekonomi ini, tingginya penyerapan tenaga kerja dan tingkat pendapatan merupakan motivasi migran untuk bermigrasi ke Surabaya, penyebabkan lapangan pekerjaan di Surabaya lebih tinggi daripada kota lain di Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketimpangan pembangunan ekonomi di Jawa Timur hingga terjadi ketidakmerataan aktivitas ekonomi. Di sisi non-ekonomi, ketersediaan fasilitas umum dan tingginya aktivitas meliputi aksesibilitas terhadap distribusi energi, kualitas relasi jalan, serta aksesibilitas terhadap transportasi. Pendidikan tentang penggunaan teknologi, terkonsentrasinya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan temuan di atas, maka saran dalam penelitian ini diantara lain adalah ekonomi. Cukup di sini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.